Hai semuanya, kembali di channelku Kisah Channel. Kali ini aku akan membuat alur cerita sebuah film yang berasal dari India yang berjudul Ananya. Seperti judulnya, pemeran utama film ini bernama Ananya. Dia adalah mahasiswa berprestasi dari sebuah universitas di India. Ananya adalah seorang gadis yang sangat cantik dan banyak dilirik oleh pria-pria. Tapi dia selalu menolak untuk diajak pacaran. Dia lebih memilih untuk fokus ke pendidikan. Hingga suatu hari, di hari wisudanya, dia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Dia sangat bahagia, kerja kerasnya tidaklah sia-sia. Begitupun teman-teman yang memberikan sorakan atas prestasi yang ia peroleh. Selepas acara itu, seperti biasa Ananya selalu pulang dengan menaiki sepeda kesayangan, sepeda pemberian sang ayah. Ananya gadis yang sangat beruntung, ia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat mencintainya. Ternyata Ananya telah memiliki banyak medali dan piala. Hingga temannya Priyanka mempertanyakan di mana Ananya akan menyimpan medali barunya. Priyanka pun bercanda kalau Ananya bisa saja menyimpan medali itu di lemari kakaknya, Dana. Dia sama sekali tidak memiliki medali. Spontan Dana menjawab kalau medali tidaklah penting baginya. Yang penting adalah uang. Dana pun memberi tantangan agar Priyanka bisa menyelesaikan ujian CA-nya. Kelulusan ujian CA akan mempermudahkan Ananya mendapatkan pekerjaan. Ananya pun menjawab kalau dia tidak mau menerima tantangan itu karena takut. Tapi takut pasti kakaknya akan kalah. Mendengar jawaban itu, Dana langsung berdiri dari ranjangnya, mengejar Ananya, mengajaknya bercanda, hingga membuat seisi rumah heboh dengan lari-larian mereka. Tapi mereka sangat bahagia. Saat makan bersama, ayah mengatakan kalau dia akan menjodohkan Ananya dengan seorang pemuda yang pastinya akan membuat keluarga bangga. Dia adalah anak dari seseorang yang sangat terpandang. Mereka menginginkan calon menantu yang berpendidikan. Mereka pun tidak keberatan kalau acara pernikahannya akan diadakan setelah ujian CA-nya Ananya selesai. Yang pasti lakukan pertunangan terlebih dahulu. अनन्यासाठी मी जे स्थळ बघितलंय ना. Hari yang dinanti tiba, keluarga itu datang ke rumah. Priyanka mengintip mencari tahu laki-laki seperti apa yang akan sahabatnya nikahi. Setelah berhasil mengintip, dia mengatakan kalau pria itu sangatlah menarik. Kemudian Ananya dipanggil untuk keluar. Dengan sangat malu dia melangkah ke ruang tamu, duduk di hadapan calon suami dan keluarganya. Ananya mendapat pujian dari mereka. Mereka sangat mengagumi kecantikannya, dan pria itu bernama Sekar. Ananya meminta waktu untuk mengobrol berdua dengan Sekar. Saat itu dia mempertanyakan kenapa Sekar mau dijodohkan dan kenapa memilih dirinya. Sambil menatap Ananya, dia mengatakan kalau dia merasa Ananya lah orangnya, orang yang tepat untuknya. हो पण ही खोटं बोललेलं आवडले मला. Sebelum pulang, ayah Sekar menyampaikan kalau mereka akan menunggu jawaban Ananya. Beliau pun meminta Dana untuk datang ke perusahaannya, menawarkan Dana pekerjaan yang telah lama ia cari, yang membuat Dana sangat bahagia dan sangat bersemangat. Hari pertunangan telah tiba, tukar cincin pun dilakukan. Semua bahagia atas pertunangan itu. Begitupun ayah yang sangat bahagia akan memiliki besan dari keluarga terpandang. Setelah pertunangan, Ananya tetap sibuk belajar mempersiapkan ujian CA-nya, hingga ia sedikit melupakan kalau dia telah pertunangan. Sekar menelpon dan ternyata Sekar berada di depan rumah. Mereka bertemu. Sekar mengajak Ananya untuk bepergian, tapi Ananya menolak. Dia ingin fokus belajar karena takut gagal dalam ujian. Apalagi keluarga Sekar menginginkan menantu yang sangat berpendidikan. Sekar tidak keberatan Ananya gigih belajar, tapi berikanlah dia waktu untuk bertemu. Dia tidak ingin hanya bertemu di saat pernikahan nanti. Oke, jawab Ananya, kita akan bertemu, tapi tidak untuk sekarang. Mendengar Ananya terus menolak, Sekar pun memasang wajah sedihnya yang membuat Ananya pada akhirnya mengubah keputusan. Dia akan ikut Sekar pergi, tapi dengan satu syarat. Mereka akan pergi bukan dengan menaiki mobil, tapi dengan mengayuh sepeda. Dan Sekar pun tidak keberatan. Setelah berganti pakaian, perjalanan mereka dimulai. Ananya dibonceng oleh Sekar.
Mereka melewati perjalanan dengan penuh senyuman dan kebahagiaan. Mereka menikmati waktu yang sangat indah itu. Sekar pun tak henti-hentinya memberi pujian untuk Anaya. Hingga malam harinya, saat akan pulang, mereka terus saja bercanda. Saat menaiki sepeda, Anaya tidak melihat lalu lintasnya lagi ramai. Hingga kejadian itu pun terjadi. Kejadiannya sangat cepat. Anaya dan Sekar ditabrak mobil, hingga mereka dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, keluarga pun datang. Mereka sangat sedih melihat keadaan Anaya. Apalagi ayah, dia sampai duduk sambil minum alkohol. Beliau bercerita kepada sahabatnya kalau dia sangat menginginkan pernikahan Anaya. Tidak sabar hari itu tiba. Ternyata dulu keluarga ayah adalah keluarga yang kaya. Tapi karena kebaikan itu, mereka ditipu dan penipu itu tidak lain paman ayah sendiri. Yang membuat ayah terpaksa meninggalkan rumah, pindah ke kota dan berniat suatu hari nanti akan membuktikan kepada pamannya kalau dia mampu bangkit dan dengan pernikahan Anaya dia akan membuktikan itu. Engagement pasun Anaya dibawa ke ruang operasi. Semua keluarga sangat mencemaskan itu. Hingga operasi selesai dan keesokan harinya Anaya telah sadar. Saat pertama kali ia membuka mata, orang pertama yang ia cari adalah Sekar. Ayah pun menjawab kalau Sekar ada di ruangan yang lain. Kemudian Anaya merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia melihat ke arah ayah. Ayah pun hanya diam. Lalu Anaya melihat sekelilingnya. Dia langsung berteriak melihat kedua tangannya sudah tidak ada lagi. Kedua tangannya telah diamputasi. Kata tidak hentinya ia teriakkan. Ayah tidak sanggup melihat kesedihan putrinya itu. Ia menarik selimut menutup lengan tangan Anaya. Ayah bertemu calon besannya. Ayah Sekar menenangkan ayah dengan mengatakan kalau dia akan membantu apapun yang dibutuhkan Anaya. Mereka akan selalu bersamanya. Kemudian Sekar keluar dari kamarnya. Dia meminta izin untuk menemui Anaya. Sekar melangkah ke ruangan Anaya. Setelah pintu terbuka, dia sangat terkejut melihat keadaan Anaya. Gadis cantik yang ia sukai itu sekarang tidak lagi mempunyai tangan. Anaya melihat kedatangan Sekar dari kaca yang ada di depannya. Tapi dia bertanya-tanya kenapa kemudian Sekar malah pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Setelah meninggalkan Anaya, Sekar mengatakan kepada ayah kalau Anaya sedang tidur, jadi dia akan kembali lagi nanti. Ayah pun kemudian ke kamar Anaya dan melihat Anaya sedang tidak tidur. Beliau pun mengatakan apa yang Sekar katakan, yang membuat Anaya membuat kesimpulan kalau Sekar tidak ingin lagi menemuinya. Tapi ayah tetap percaya kepada keluarga itu. Mereka tidak akan membatalkan pernikahan hanya karena keadaan Anaya yang sekarang. Hari demi hari Anaya lewati di rumah sakit, tapi Sekar tidak pernah kembali. Rambut indah Anaya pun terpaksa dipotong agar lebih mudah untuk dirapikan. Kini penampilan Anaya berubah dari gadis cantik berambut panjang menjadi gadis berambut pendek yang selalu murung. Anaya telah diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah, air mata terus membasahi pipinya. Dia melihat foto yang terpajang di dinding. Kemudian saat di kamar, dia melihat gelang-gelang cantik yang biasanya ia pakai. Dan buku-bukunya yang tersusun di atas meja. Tapi yang paling menyedihkan adalah pada saat dia melihat sepeda kesayangannya telah hancur. Semua kebutuhan Anaya dibantu oleh sahabatnya Priyanka dan kakaknya Dana. Yang membuat Anaya merasa tak berguna. Dia pun meminta agar ayah menelpon calon besannya. Meminta ayah untuk membatalkan pernikahan. Tentu saja ayah tidak menyetujui itu. Ayah tetap yakin pernikahan itu akan tetap dilaksanakan. Dan untuk menenangkannya, ayah menelpon keluarga Sekar. Tapi melalui telepon itu, bukannya kabar baik, ayah malah mendapat kabar kalau Sekar telah pergi ke luar negeri dan dia ingin membatalkan pernikahannya. Keputusan yang membuat hati ayah hancur. Impiannya untuk melihat putrinya menjadi pengantin telah sirna. Tapi Anaya dengan hati yang tegar menerima keputusan itu. Priyanka pun selalu memberikan semangat kepadanya. Dia meminta Anaya untuk menghapus semua foto bersama Sekar, agar Anaya tidak memikirkannya lagi. Tapi ayah tidak bisa menerimanya. Dia seperti orang yang putus asa. Impiannya ingin membanggakan pernikahan pun sirna. Ayah pun sekarang lebih sering mabuk-mabukan. Ia ingin melupakan beban hidupnya.
Hingga suatu malam, Anaya merasa tidak enak badan. Ternyata Anaya baru saja mendapat menstruasi. Dia berusaha memanggil kakak dan ayahnya. Tapi saat dia menggedor pintu, Dani tidak mendengarkannya. Hingga malam telah larut, Dani bangun dan ayah baru saja pulang. Mereka terdiam tidak bisa membantu Anaya berganti pakaian yang telah kotor karena darah. Karena hal itulah keesokan harinya, pada saat di kantor ayah mengajukan pinjaman. Berniat ingin menyewakan perawat untuk Anaya. Tapi ayah hanya mendapat pinjaman yang kecil dan tidak bisa menjalankan niatnya itu. Lain halnya dengan Dani, setelah pernikahan dibatalkan, pekerjaannya dijanjikan pun ikut dibatalkan. Dana telah mencoba mencari pekerjaan, tapi dia belum bisa mendapatkannya. Dana pun menyalahkan Anaya, karena dialah ayah memintanya untuk bekerja apapun, walaupun tidak sepantasnya dengan gelar MBA yang dia peroleh. Hal itu diminta ayah, agar Dana bisa menghasilkan uang untuk menggaji perawat Anaya. का पण असं तुझ्यामुळे Hari-hari tidak lagi berjalan seperti biasa. Sekarang sering terjadi pertengkaran. Ayah terus mendesak Dana untuk bekerja. Hal itulah yang membuat Dana menyalahkan Anaya, menganggap pekerjaannya hilang karena Anaya. Dan Anaya dari dulu selalu dipuji-pujian oleh ayah, sedangkan dia selalu dianggap tidak berguna. Anaya terkejut melihat perubahan sikap kakaknya. Dia tidak menyangka kalau Dana bisa salah paham kepadanya. Dana pun tidak lagi mau membantu Anaya memenuhi kebutuhan hari-hariannya. Waktu berjalan dengan cepat. Rambut yang kemarin pendek sekarang sudah mulai panjang. Suatu malam, Anaya ditinggal sendiri di dalam rumah, sedangkan di luar sedang ada perayaan kembang api. Anaya ke dapur. Dia sangat ketakutan melihat api yang telah membesar. Dia berteriak meminta bantuan, tapi tidak satu pun mendengarkan teriakannya itu. Anaya tidak putus asa. Dia terus berusaha mencari cara agar bisa memadamkan api. Hingga dia mendapatkan ide mengambil racun api. Ia duduk dan menghadapkan benda itu ke api. Anaya berusaha dengan menggunakan kakinya, tapi itu tidaklah mudah. Beberapa kali ia mencoba dan tetap gagal, tapi dia tidak menyerah. Hingga pada percobaan selanjutnya ia berhasil dan api itu pun bisa dipadamkan. Setelah kejadian itu, Anaya merasa dia harus bisa mengerjakan semuanya dengan sendiri. Ia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Sampai melihat kakinya, ia berencana menjadikan kakinya sebagai tangan. Dia mengawali semuanya dengan mencoba melipat selimutnya sendiri. Setelah itu berhasil, barulah dia meminta bantuan kepada Priyanka untuk mencoba hal yang lainnya. Anaya tidak pernah menyerah hingga pada akhirnya dia bisa kembali mandiri. Dia pun kembali bergaul dan pergi jalan sendiri. Dia telah bisa menerima keadaannya, menikmati hidup yang telah Tuhan takdirkan untuknya. Bukan hanya itu, dalam perjuangan itu pun dia terus belajar untuk menyelesaikan ujian CA-nya. Dan atas kegigihannya itu, dia memetik buah yang manis. Dia berhasil lulus ujian. Ayah dan kakaknya tidak tahu apa yang telah Anaya perjuangkan, hingga mereka melihat beritanya di surat kabar. Mereka malu atas apa yang terjadi. Mereka sangat merasa bersalah, dan sebagai permintaan maaf, Dana ingin memberikan kejutan untuknya. Di tempat lain, Anaya sedang duduk sendirian. Kemudian seorang pemuda yang bernama Jay Dixit datang. Dia terus saja berbicara, memuji kecantikan dan kepintaran Anaya, yang membuat Anaya merasa terganggu. Apalagi Jay Dixit mengajaknya untuk menikah dan membicarakan pernikahan yang dulu gagal. जय दीक्षित. Sepulangnya ke rumah, Anaya dikejutkan dengan surprise ulang tahun. Ayah mendekatinya, memberikan doa dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Begitupun Dana, dia sampai bersujud memohon dimaafkan. Tentu saja Anaya memaafkan mereka. Malam itu pun ditutup dengan air mata kebahagiaan. Keesokan harinya, untuk merayakan ulang tahun, mereka pergi jalan-jalan. Senyum kebahagiaan kembali terpancar di wajah mereka. Kemudian Jay Dixit datang dengan sok akrabnya, tapi bukannya marah. Keluarga malah senang atas kehadirannya, apalagi Jay mengatakan ingin menikahi Anaya. Setelah kelulusan CA-nya, Anaya kini bekerja di sebuah organisasi kemanusiaan. Dia bertemu dengan banyak orang, hingga suatu hari dia menemui seorang donatur.
Dan setelah dilihat ternyata orang itu adalah Sekar. Anaya tidak terpengaruh olehnya. Anaya tetap menempatkan dirinya sebagai pekerja di sana. Dia menunjukkan apa saja yang ada di sana dan apa yang mereka lakukan untuk memotivasi orang-orang yang tinggal di sana. Dan dia tidak ingin mendengarkan Sekar berbicarakan tentang mereka. Sekar tidak menyerah. Dia datang ke rumah menemui ayah dan keluarga yang lain. Dia meminta maaf dan ingin kembali menikahi Anaya. Namun kemudian Jai Dixit datang, mempertanyakan kedatangan Sekar dan memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Anaya. Tentu saja Sekar tidak suka itu, namun dia harus mengalah karena Anaya tidak memberikan kesempatan untuknya. Sekar pun menceritakan kembali kejadian di malam naas itu, di mana dia seharusnya masih bisa menolong Anaya, tapi ia takut untuk melakukannya. Itulah yang membuat dia sadar kalau dia tidak akan bisa menjaga Anaya. Sepertinya Sekar, Jai Dixit kembali mempertanyakan apakah Anaya bersedia menjadi istrinya. Anaya tetap menolak. Dia tidak percaya Jai Dixit akan menerima keadaannya. Dia pun yakin suatu saat nanti Jai akan meninggalkannya. Tapi Jai tidak menyerah. Dia terus berusaha. Dia pun mendapat dukungan dari keluarga. Hingga pada akhirnya Anaya menerima cintanya. Pernikahan pun dilangsungkan. Semua bahagia. Upacara pernikahan itu pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Jai Dixit mencintai Anaya bukan hanya karena kelebihan, tapi juga kekurangan yang ia miliki. Itulah cinta, dapat menerima bagaimanapun keadaan pasangannya.